warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan para guru-guru yang luar biasa yang akan selalu berbagi ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menggapai dunia dan akhirat. Pada kesempatan siang kali ini, kami dari tim SMP 6 Ambarawa akan bincang-bincang santai, bincang-bincang ngalor ngidul yang tentunya nanti bisa teratur dan bisa mendapatkan sebuah manfaat makna dari apa yang kita sampaikan. Dan di kesempatan siang hari ini kita sudah bukan kedatangan tamu, memang kita sudah berada di sini sejak lama ya, di SMP 6 Ambarawa. Di samping saya ada Pak Daryanto, di samping Pak Dar ada Bu Uswatun, dan yang paling pojok itu biar nggak gembang itu, kalau orang Jawa bilang itu adalah Bu Yuni ya, dimana nanti kita akan bincang-bincang pendidikan di masa pandemi COVID-19 pada saat ini yang sedang menjangkit bukannya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Tanpa panjang lebar, tanpa basa-basa lagi, kita akan perkenalan dulu dengan para narasumber kita. Yang pertama Pak Dar, monggo Pak Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryanto, guru matematika. Saya ngajar matematika dari kelas 7 sampai kelas 9, semua kelas, karena di sini kelasnya single fighter ya. Single jadi fighter semua. diajar sendiri itu. Sehingga nanti kalau sekolah di sini ya berarti ketemu dengan saya matematikanya. Banyak rumus yang ada di pikiran saya, tapi insya Allah rumus kehidupan saya semuanya pegang. Sehingga insya Allah bisa hidup bahagia karena dengan rumus-rumus yang ada di sini. Bukan rumit ya Pak ya? Enggak rumit, iya. kalau saya tidak rumit. Jelas wajah saya kan wajah tidak rumit itu. Iya. Ya mungkin seperti itu dulu. Aja dulu. Sampingnya ada Bu Uswatun, silakan Bu Uswatun langsung perkenalan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uswatun Hasanah. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Jadi bidang saya bergelut dengan yang namanya sastra, bahasa, kata-kata, iya. Jadi wajahnya seperti paragraf-paragraf, bait-bait gitu ya. Iya. Wih, sekali ya, nah itu wajahnya ya. Dan sebenarnya itu langsung siswa-siswa sini itu biasanya menyebutnya Bu Yuni. Langsung aja silakan Bu Yuni bakalan. Miss Yuni ya. Iya. Kalau Bu Us saya langsung berbicara loh ya, langsung berbicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Triwahyuningsih. Anak-anak biasa manggil dengan Bu Yuni. Di sini saya mengajar bahasa Inggris seperti teman-teman yang lain. Saya juga single fighter karena ngajar dari kelas 7, 8, 9. Jadi anak-anak tidak punya harapan untuk bertemu nanti dengan guru yang lainnya karena tetap saya ya 7, 8, 9 bosen, saya bosen. lagi. Bosen tidak bosen ya harus bertemu saya. Masih ditambah ngajar bahasa Jawa. Jawa. Iya, jadi Inggris saya dengan bilingual. Jawa. Coba saya bayangkan. Iya. Inggris Jawa. Itu ibaratkan itu kalau Inggris dengan Jawa sama-sama bahasa. Lah saya matematika sama seni budaya. Kalau penting ada seninya Pak. Iya. Oh iya betul. Maka wajah saya kan bisa kelihatan dangdutnya karena ada seninya. Iya. Menghitung sambil bernyanyi. Iya betul. Yang penting tidak menghitung Apa? kesalahan orang lain. Menghitung kesalahan sama menghitung apa ya, Bos? Oke, untuk yang pertama kali kita akan bercerita dulu ya. Awal mula kita itu belajar di desa itu dengan adanya pandemi COVID-19 ini biasanya karena dengan pembelajaran yang serba daring itu apa, saya juga begitu familiar. Iya. Hampir dulu mungkin tahun-tahun ini ya ada daring, luring ya. Iya. Itu sehingga pada masa pandemi saat ini kata-kata itu sudah Sangat familiar. Iya. Daring, luring, itu sangat familiar lagi. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu ya, mungkin yang di pelosok-pelosok. Termasuk kita aja nggak tahu daring, luring. Daring itu apa enggak tahu. Oke. Yang pertama silakan dari Pak Dar untuk bercerita awal mula pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Baiklah, untuk kita dari SMP 6 Ambarawa awal mula dengan adanya pandemi ini itu sekitar bulan Maret itu kita juga kebingungan karena saat itu mendadak. Hari Sabtu diumumkan, ya, hari Sabtu diumumkan bahwa mulai hari Senin anak belajar di rumah selama 2 minggu. Saya lupa tanggalnya berapa, tapi kalau tidak salah ya sekitar 13-14 lah itu. Maret. Ya, itu bulan Maret kemarin sudah diumumkan hari Sabtu, itu pun habis maghrib mengumumkannya. Bapak Bupati Munjirin mengumumkan habis maghrib untuk
anak-anak belajar di rumah. Semua sekolah di Kabupaten Semarang mulai hari Senin belajar di rumah selama 2 minggu. Ini kita juga sedikit kelabaan. Kenapa? Karena di sini anak-anak tidak ada grup WA seperti sekolah-sekolah besar. Gitu. Grup WA anak-anak tidak ada. Kita mau hubungi anak bingung. Akhirnya dengan beberapa langkah kita mencoba untuk Senin kita tetap datang. Jadi guru-guru tetap datang ke sekolah, kita sambil nyamperi apa jenenge mendatangi anak, kita ngomong ke anak untuk tidak masuk, walaupun ada beberapa anak yang tidak tahu akhirnya datang saat itu, datang ke sekolah. Itu kan ada datang ke sekolah karena kita tidak tahu nan mangkat dhewe kancane ora mangkat itu. Akhirnya kita beritahu bahwa ini di rumah. Di awal kita memberikan tugas via WA. Dari beberapa anak yang ada kita minta tolong ke anak itu untuk memberikan ke temannya. Walaupun WA-nya orang tua ya. Ya WA-nya orang tua. Satu WA untuk 10 anak ya. Iya, saat itu ada anak yang keliling. Kita langsung menghubungi ketua kelasnya. Ketua kelasnya untuk keliling memberikan tugas ke teman-temannya. Terus kita minta lagi berupa WA lagi. Dan ternyata tanggapan anak minim ya Pak minim sekali, itu betul minim sekali. Itu kita berjalan selama 2 minggu. Kemudian ternyata ditambah lagi saat itu ada diperpanjang. Ya, perpanjang. Apa itu surat ya, surat edaran. Temanya perpanjangan terlalu banyak ya. Iya. Surat edaran perpanjang 2 minggu, perpanjang lagi, 2 minggu lagi. Terus kita kan akhirnya evaluasi karena tugas-tugas anak tidak mengumpulkan. Kita evaluasi, akhirnya kita Bapak Ibu guru ngumpul, kita ngobrol bagaimana ini itu ngumpul saat itu ngumpulnya via apa Zoom pakai Zoom. Walaupun sinyalnya undul gitu kan. Hanya dengan suaranya saja. Iya, terus akhirnya kita cek lokasi, ternyata memang di sini mohon maaf daerah di sini kalau beli kartu HP itu harus beli sinyalnya juga di sini tuh karena sinyalnya tidak ada sama sekali itu di beberapa dusun sekitar sekolah ya, terutama Madu masih ada, kalau telepon masih bisa di Madu ini kalau telepon masih bisa, tetapi kalau yang Lengkong itu jangankan untuk internet, telepon aja, sinyal aja, aduh SMS apa lagi, sinyal itu undul bilang gitu, sehingga kita tidak bisa menggunakan itu. Dan itu sama dengan Telogosari, Kintelan itu juga sama. Kalau Kintelan lumayan, ada sinyal satu telepon bisa, tapi ya suaranya hilang-hilang. Berarti awal-awal kita memang seperti itu. Kendalanya banyak kendala yang terjadi untuk daring. Sehingga ya kita akhirnya bagaimana solusi ini harus kita atasi karena anak kan harus terlayani. Sehingga kita harus cari solusi bagaimana kita akhirnya ngumpul lagi via Zoom lagi walaupun tidak jelas, kadang bingung, terus ya bagaimana caranya kita akhirnya kita menemukan satu solusi ini, yaitu dengan keliling kita yang mendatangi siswa ke kampung, walaupun dengan medan ini yang kasihan yang ini. Yang kasihan ini kalau kita kan akhirnya mendatangi ke kampung itu kita ngumpulkan orang tua saat itu, kita diputuskan perwakilan orang tua kita datangkan ke sekolah, sama kita ajak rembugan, terus akhirnya menemukan satu solusi, guru yang datang ke kampung kita sebut bola ya, gitu namun medan di sini medannya mengerikan enjoy lah itu gunung, lewati lembah ya, betul. Kanan kiri jurang. Betul, ini seperti itu. Bayangkan saya selesai sesar loh itu. Iya Pak, ini yang paling kasihan yang ini itu. Nah akhirnya ya kita tetap mau tidak mau kita datangi ke sana, dan ternyata masyarakat sambutannya welcome sambutannya begitu luar biasa. Saya dapat kopi yang sangat enak sekali itu. Pisang goreng digoreng ke tempe, digoreng lepon. Digoreng. Dibuatkan minta, tapi ternyata asik juga itu loh. Kita bisa menikmati ternyata di sana. Nah, itu mungkin itu dulu ditambahi yang lain. Bu, silakan, kan Bu mengajar bahasa Indonesia ya. Sedangkan bahasa Indonesia kan perlu teoritis dan analisis dan juga yuridis. Katanya apa itu? Bagaimana menyikapinya untuk biar anak itu bisa mengerti yang akan Anda ajarkan itu? Iya, terima kasih Pak Kori. Jadi begini, namanya bahasa Indonesia itu sekarang
kurikulum 2013 itu adalah berbasis teks. Jadi mau tidak mau anak-anak harus berkutat dengan yang namanya teks. Jadi kayak koran gitu ya. Onone teks lo teks gitu. Sedangkan ketika kami melakukan pembelajaran dengan berkunjung ke rumah-rumah peserta didik, tidak ada papan tulis satu, LCD tidak mungkin dibawa, iya, cuma punya satu, harus diotong-otong bawa badan sama tas saja. Ada yang belum tahu listrik ya rumahnya itu iya, itu tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau harus putar otak bagaimana mempersiapkan lisan kita, ngoceh. Berarti ya. bersilat lidah. Iya, Bersilat bersilat lidah. lidah. Iya, banyak menyampaikan secara lisan. Jadi kembali ke metode zaman dulu ya, ceramah. Mungkin gitu ya. nanti Pak Kor ini mungkin nanti sambil kita ngomongin tampilan di sini nanti dilihat ada gambarnya, foto-foto yang kita menggambarkan di sana sehingga ada gambaran orang yang menonton tuh ada gambaran gitu. Seperti apa kita itu? Iya, ketika di sana jadi gitu harus banyak bicara, sampaikan tugas. Anak mengerjakan itu pun kesulitan Pak Kori. Kenapa? Tidak ada meja dan kursi yang memadai di sana. Akhirnya anak-anak kan hanya secara ndelosor. Ada yang mengkop-kop, ada yang selonjor, ada yang pinjam punggung temannya untuk mengerjakan. Banyak kendala. Tapi dibandingkan ketika kita menyelenggarakan pembelajaran secara daring yang HP saja nggak punya, kalaupun punya HP sinyal tidak ada. Itu adalah solusi terbaik menurut kami, dan anak ternyata terfasilitasi. Jadi tahu yang tadinya bingung dikasih tugas tok, bingung mau tanya kepada siapa. Akhirnya ketika kita datang ke rumah-rumah penduduk, jadi tahu, Bu, ini belum paham yang ini, kita bisa memfasilitasi di situ. Jadi mengabaikan dari segi media, tapi dari segi pemahaman anak terfasilitasi begitu. Iya. Selanjutnya ini mungkin yang agak rumit dan agak jelimet, agak sedikit pengajarnya perlu dengan trik-trik dan intrik yang begitu harus dicermati. Karena bahasa Inggris bahasa Inggris itu dunia harus lain, gimana? Seperti dunia lain. Sebenarnya kalau bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia ya, karena dunianya sama, cuma dunia saya kan dari luar dunia lain. Dunia lain. Buat anak-anak di sini juga banyak kan dari SD belum ada bahasa Inggrisnya. Jadi belum ada dasar dari bahasa Inggris dari SD. Kemudian benar-benar baru buat mereka, ketika saya tidak bisa mengambil hati mereka, ya saya ditinggalkan otomatis ya. Diabaikan gitu ya. Nanti mengambil hati saya kalau tidak ada anak itu. Jadi saya lebih ke anak-anak itu bagaimana mereka bisa menikmati bahasa Inggris, apalagi di masa pandemi ini. Saya tidak ada bantuan media apapun, ibaratnya seperti Bu Us juga tidak ada media, tidak punya papan tulis. Jadi saya hanya mengandalkan mulut ucapan saya. Jadi saya lebih banyak saat ini ke drilling, Mbak. Jadi drilling itu apa lagi? Drilling itu berarti ngedrill anak. Jadi yang lebih saya banyak itu nembak ya, jadi dilatih terus gitu ya. Iya, saya latih lebih banyak lebih banyak ke situ. Jadi saya lebih banyak menggunakan buku teks yang dari pemerintah itu yang alhamdulillah sudah sempat dibagikan dulu ya, Pak. Jadi sudah dibagikan ke anak. Jadi saya lebih banyak memanfaatkan senjata utama saya. Senjata saya di buku teks itu, kemudian saya minta anak mengikuti juga dengan itu, karena saya tidak bisa menuliskan di papan tulis, ketemu kata baru kalau di sekolah kan enak, saya tinggal tuliskan ini, kalau mau pronunciation langsung saya bisa. Pronunciation itu pengucapan. Pengucapan bahasa Inggris ya. Jadi saya bisa kalau di sekolah kadang-kadang juga ketika LCD itu bergantian, pas saya bisa menggunakan, saya gunakan di sekolah kan bisa lah. Kalau sekarang di desa-desa, di rumah-rumah itu tidak bisa. Ketika kita daring itu anak-anak kadang mengumpulkannya malam. Rata-rata malam di atas jam 10 karena orang tua kan karena kita orang tuanya kan kerja pulangnya kan sudah malam. Tapi ya mau enggak mau harus kita layani. Karena itu anak kan harus terlayani itu. Seperti itu. Memang ya daring itu banyak kalau di sini susah diterapkan kalau di sini. Berarti untuk di SMP 6 ini memang kita jemput bola ya. Jemput bola. Jelas memperhatikan protokol kesehatan ya, anak itu tetap kita cek suhu pasti. Tangan pakai masker tetap harus ya protokol. Dan guru semua dibekali dengan
apa namanya termogan, APD. termogan Iya. ya, Iya. itu termogan dan APD dan ya kita lengkap lah sehingga anak ketika datang ya harus kita cek suhu dulu. Di situ yang ketempatan kita salah satu Menyediakan syarat tempat. untuk Cuci. dijadikan tempat harus ada cuci tangannya. Cuci tangan Iya. pakai sabun. Nah, sehingga disediakan. anak-anak ini benar-benar begitu mengikuti pembelajaran sudah menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak juga harus bermasker ketika pembelajaran. Kalau tidak bermasker kita suruh pulang dulu, ambil masker, gitu, iya. ambil masker dulu, nggak boleh mengikuti. Duduknya juga harus Iya, jarak-jarak, ada harus ada jarak. jarak. Iya. Jadi guru datang ke wilayah itu bekalnya 3 buku gitu ya. Iya. Mengajar kelas 7, 8, 8 dan 9. 9. Pindah-pindah padahal kadang-kala itu tempatnya yang rumah A dengan B itu ada yang jauh Jauh, juga. iya, Iya. betul. Itu tantangan Iya. tersendiri Tantangan juga. tersendiri. Sekarang langsung saja ini karena kita sudah pembelajarannya itu hampir setengah tahun ya ini. Iya, Iya. betul. Sampai Oktober ini suka dukanya itu apa? Coba dari Bu Yuni dulu suka dukanya apa sebagai seorang ibu juga itu. Sukanya, alhamdulillah ya Pak. Dulu itu saya enggak tahu rumah anak di mana. Navigasi saya itu lemah sekali kalau dulu. Sekarang meningkat. Oh. Ya, karena saya terus mengingat-ingat jalur itu. Iya, iya. Alhamdulillah saya sekarang bisa sampai kintelan dengan selamat dan juga hafal rumah anak-anak itu Oh, ya. iya. Nah, kalau dukanya Pak, terus terang ya. Saya kan ibu-ibu Oh, ya, ibaratnya, ibu. ya, melewati jalan yang begini itu, kemudian juga di tempat belajar anak itu kan tidak ada kursi ya, jadi lebih lesehan. Bayangkan setiap hari lesehan tuh kalau pulang tuh ini loh, ini apa namanya? Ini? Boyok. Boyok ya. Boyokan. Boyokan, ya, Tulang terus punggung. terang di situ ya. Apalagi kan ada beberapa rumah yang mohon maaf lantainya masih tanah, Iya, jadi iya, tidak iya. rata itu Iya, kan. jadi terus terang itu kalau sudah minggu kedua itu ya, sudah 2 minggu itu, ini sudah? iya sudah, aduh Pak ini harus pijet ini Pak, itu ya, itu terus terang dukanya di situ, karena memang secara fisik kita lelah ya, harus berputar itu terus, tapi mau bagaimana lagi, karena daring tidak bisa untuk tidak mumpuni ibaratnya di Mungkin wilayah untuk Bu kita Yuni ini khusus khususnya karena Habis beliau melahirkan juga loh saya. kalau mau melalui yang lengkong ini tidak bisa langsung arah jalurnya ke sana. Karena apa? Karena yang nanjak gini tidak berani. Nggak berani, Akhirnya iya. harus Iya. muter ke Harus saya bawah muter. dulu 2 kali lipat mungkin perjalanan. Bahkan pertama kali keliling itu Bu Yuni kan minta diantar. Iya, Padahal diantar. gitu ya. Mak, saya antar pulangnya ke pasar ini. Iya. Yang paling berkesan itu satu, mungkin ada nggak yang di rumah Hista itu paling berkesan itu apa ada? nggak? Paling berkesan di anak-anak ya ada di wilayah salah satu wilayah itu ya, kalau pulang kenyang. Kalau satu wilayah itu Oh, tapi pasti kalau dari minta sana ya? pulang Minta. tidak pernah minta, tapi memang Orang tua memang Ya dengan memang kesadaran orang kita kan tua. di awal sudah dengan orang tua mengatakan pokoknya kita datang ora usah dihadapi wedang, ora usah Iya. dihadapi panganan, tapi Pokoknya- jenenge wong kampung, Pak. Oh, Wong kampung itu betul-betul. Jadi rasa Wong. ngajeni itu bener-bener ada. Jenny Hunter Benny. itu padahal malah murid kita sendiri tuh kalau pas di sana itu selalu begini, Bu harus Bu diminum dulu Bu, dihabisin dulu Iya. Bu, begitu. Ya katanya kalau tidak diminum kurang menghormati. Sehingga betul. ada makanan tidak datang mau, pun iya. kalau mereka bahkan ketika ada makanan terus kita hanya makan satu, disuruh bawa ke sekolah. Ini yang Iya dibawa. Iya. nah, kalau diberkat tuh katanya seneng banget itu malahan. Iya, iya. Kemudian Bu Us ini coba ada kesan atau mungkin suatu suka dukanya seperti apa? Iya, suka dulu atau duka dulu Atau ini? serah lah itu mau suka banyak sukanya. Iya, Monggo. baik suka dulu ya gitu. Jadi yang bikin kami berkesan, yang membuat kami berkesan dengan adanya kegiatan pembelajaran kunjung ya istilahnya belajar kunjung. Itu yang pertama nilai silaturahminya. Jadi ketika kami berkeliling naik turun gitu ya, jalannya naik turun, itu kami juga bisa bersilaturahmi dengan orang tua wali murid gitu yang utama. Jadi mereka bisa lebih mengenal, bisa lebih dekat dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di sini. Terus kalau ada kendala apa, jadi kita enak komunikasinya. Nah, komunikasi otomatis terjalin dengan baik dengan adanya sistem belajar kunjung. Dukanya ya ini. Jangan mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Jadi dukanya satu, medannya memang luar biasa, itu Desa. menguras energi ya, menguras energi. Satu energi, dua Pikiran. Pikiran, iya.
harus mikir bagaimana, oh Medan sana itu bagian sempitnya di sana. Sebelah mana? Ketika ada mobil lewat, iya, ketika ada ketika kita papasan dengan mobil yang lawan arah, Iya, iya. siapa yang harus mengalah dulu? Jadi tidak yang semula itu konsepnya naik itu harus diutamakan, tapi di sini tidak berlaku. Yang berlaku adalah medan yang lebih luas mana itu yang harus mengalah. Gitu ya. Kadang yang nanjak yang ngalah ya. Iya, kadang yang nanjak itu justru yang mengalah karena lebih memang lebih gue minggir bisa iya, gitu bisa kan. untuk minggir, itu satu. Yang kedua, hambatannya itu ketika sampai di salah satu rumah siswa gitu ya, kadang-kala kita menemukan anak-anak satu belum datang. Bahkan kita sudah siap-siap jauh-jauh, iya, jauh-jauh. Ya, iya, betul sekali. Jadi datang itu karena dia selaku tuan rumah, itu justru ada anak yang baru bangun. Iya, baru bangun. Tapi kami juga merasa, oh ternyata latar belakang keluarganya seperti ini. Dia ikut hanya bersama mbahnya, tinggal hanya bersama mbahnya, orang tuanya kerja di luar negeri kah, atau orang tuanya mungkin sudah pisahan. Nah, itu yang berkesan positif pada kami. Jadi kami lebih dekat dengan orang tua dan lebih bisa anak, memahami latar belakang anak didik kami. Begitu Pak Kori. Artinya Pak, dari sukanya banyak dukanya sukanya ini. Wah, kalau saya sih keliling kampung itu banyak sukanya. Saya banyak suka, hampir Sekalian tidak ada. lihat. Kalau dukanya hampir tidak ada. Secara umum ya kita sukanya ya kita bisa lebih dekat dengan keluarga, sama dengan Bukus lebih dekat dengan keluarga anak-anak. Kita jadi tahulah latar belakang anak-anak. Terus kemudian ya kita bisa ngicipi makanan-makanan di sana. Ya, itu sukanya gratis di monggo-monggo. Masih dibawakan pulang. Iya. Kalau saya betul-betul merasa dihormati betul itu. Iya, Bahkan sekali. seperti kita di kampung itu seorang guru itu seperti diajeni. ya mungkin melebihi yang lain itu loh. Saran dan mungkin harapan kepada pemerintah singkat saja dari Bu Yuni apa coba pada pemerintah. Saya lagi ya. Iya. Harapannya kami di sekolah yang berada di pinggiran ini mohon untuk diperhatikan ya. Mungkin perlu dikunjungi biar tahu keadaannya di sini bagaimana. Ketika kami setiap guru ini di sini ibaratnya single fighter ya, kekurangan tenaga. Jadi single fighter 789 babat semua. Administrasi babat semua. Padahal untuk administrasi satu tingkat itu saja sudah harus meluangkan banyak waktu, apalagi kami harus kelas 789 sendiri. Belum ya. tambahan administrasi. Belum tambahan bahasa Jawa tadi iya, saya ya. Bahasa Jawa, Iya. kurikulum itu seperti Kurikulum, saya wali tambahan kelas ya. kesiswaan, satu orang. Berarti wali kelas itu. pemerintah memperhatikan ya, betul-betul guru yang memperhatikan kelompok itu. seperti apa ya. Harapan saya semoga sekolahan kami akan kedepannya diperhatikan, dapat bantuan fasilitas yang lebih lengkap. lebih lengkap, yang lebih memadai, yang tidak kalah dengan yang berada di kota. Itu saja untuk yang dari saya ya Pak ya. Oke, Bukus coba ini harapannya apa? Iya, Harapannya banyak. Sedikit saja. Jadi harapan kami ya dari tadi pengalaman pembelajaran daring ternyata tidak bisa berjalan karena terkendala dengan sinyal. Ya. Padahal pemerintah menggaung-gaungkan Kuota gratis. iya adanya Di sini kuota berapa ya? gratis, ada bantuan internet, ada bahkan dari provider datang ke sekolah dengan memberikan Kartu perdana untuk jaringan internet yang gratis, tapi kenyataannya itu tidak bisa dimanfaatkan. Bukan karena tidak ada kuota, bukan karena apa, Aksesnya tapi ya? jaringannya tidak Jaringannya masuk. yang- Iya, jaringannya gadgetnya. iya, Sama, gadgetnya Terus juga. gampangane sinyale ora mlebu. Nah, sinyalnya maksudnya. tidak bisa masuk dan akhirnya bantuan tersebut tidak bisa maksimal tidak bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Jadi harapannya ke depan pemerintah bisa memetakan wilayah mana yang sudah terfasilitasi jaringan internet dan wilayah mana, dan bisa dicarikan solusinya untuk ke depan. Pak, saya coba Pak ini ayo. Kalau saya sebetulnya lebih cenderung ke fasilitas tadi seperti Bu Yuni ya. Dan kita kalau misalkan seperti kemarin saya hanya saran aja ke pemerintah, kalau pemetaan mutu itu jangan tergantung nilai. Iya. Karena kita inputnya dari anak-anak sudah ya beda Berbeda. lah. Beda, wilayah beda. Iya, tapi kalau memang mau melihat hasil ya harus dilihat masuknya dulu.
ini masuknya berapa, keluarnya berapa. Seperti kemarin, walaupun sekarang sudah tidak ada UN ya, UN katanya sudah mau dihapus yang tahun ini. Ganti tetapi, AKM gitu iya, ya? ganti AKM. Tapi tolonglah untuk penerimaan siswa baru dan sebagainya, perhatikan yang di pinggir seperti ini. Jangan sampai yang di pinggir seperti ini seperti tersingkirkan ketika PPDB. Iya, Ketika betul. PPDB itu seperti tersingkirkan karena Wah, luweh gitu ya. iya, orang lebih cenderung melihat yang sudah besar. Wow. Ya, wow. Sedangkan kadang proses pembelajaran di sini itu lebih hebat dibandingkan sekolah-sekolah yang mungkin anaknya sudah hebat-hebat, itu kan anak baca sudah bisa kan itu ya. Kalau di sini ya kita harus keliling kampung Ekstra. dan sebenarnya ekstra. Ya mohonlah untuk pemerintah itu perhatikan yang di pinggiran-pinggiran ini, seperti apalagi kita sekolah satap dengan minim fasilitas. Ya, tenaga. gurunya dengan minim. Kita tenaganya hanya 8 orang untuk mengajar. Sedangkan 11 kelas mapel ya? Iya, 11 mapel dengan kelas 6 kelas. 6 kelas 8 orang itu kan ngajar hampir tidak pernah istirahat. Apalagi bahasa Indonesia, 36 jam pelajaran. Sama saya matematika sama Ketambahan seni budaya. gitu kan. Dan satu hal lagi saya tambahkan Pak Kor, ini yang terkait dengan tadi pendidikan keliling ya. Kita perlu diketahui oleh pemirsa semuanya bahwa kita tidak pernah ada dana khusus dari sekolah. Jadi ini benar-benar mandiri dari Murni guru. dari guru semuanya Iya, ya. masing-masing. Untuk transportasi, untuk kita yus gampang anak wong desa Bensin. karena tuku bensin lah. Tuku Iya. bensin ya dari pribadi kantong kita sendiri. Karena kita sadar bahwa anak itu butuh kita, butuh di masa seperti ini butuh pendampingan kita. Nah, ini sehingga perlu diketahui bahwa kita memang biaya sendiri. Iya, Jadi biaya tapi sendiri kita tanpa mandiri. tanpa ada bantu bos enggak ada. Coba dicek aja, bos enggak ada biaya. Ya, betul enggak ada. Jadi kita mandiri. Ikhlas bakti. Ikhlas betul. Ikhlas dan emang pengabdian. Iya, betul. Pengabdian tanpa batas. Betul. Dengan ikhlasan tadi, alhamdulillah saya dapat kopi yang enak tadi lah. Ya, kopi yang betul-betul nikmat, betul-betul. Dan Iya. juga ibunya juga ternyata cantik gitu. Oke, itu yang lainnya nanti ya. Karena waktu kita sudah terbatasi ya. Nanti mungkin kalau dari pemirsa ada pertanyaan bisa tanya-tanya di nomor yang ada di bawah ini. Atau mungkin juga nanti bisa pemirsa itu bisa buka websitenya kami di SMP 6 Ambarawa, SEHID itu. Nanti bisa tahu lebih jauh tentang sekolah kami yang ada di Desa Pasean, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Itu saja dari kami. Apabila kami dalam menyampaikan ada kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat, pengabdian itu adalah ikhlas. Mengabdi tanpa batas dan mengabdi adalah ikhlas. Dan jangan lupa tetap kita protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap kita jalankan, cuci tangan, pakai masker dan Jaga jaga jarak. jarak. Dan akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.